kasih. Mungkin Makasih. boleh Kak ceritakan ayah sebelumnya sakit apa kalau boleh tahu? Kalau sakit, papa saya itu ada kemarin sempat ada stroke, tapi ya sekarang udah jauh lebih baik sih. Em, Terus kemarin terakhir itu sakitnya ya nggak terlalu nothing serius sih sebenarnya, cuma sakit, dibilang kemarin asam uratnya tinggi gitu. Terus ini kejadiannya sih tiba-tiba banget ya, maksudnya tiba-tiba kejadian dan kita juga nggak tahu, langsung meninggal gitu. Meninggalnya dengan sakit apa dan jam berapa Pak berarti? Jadi di rumah, jadi dia habis makan terus dia bilang katanya iya nih aku mau istirahat dulu. Terus tiba-tiba nggak berapa lama udah nggak ada napasnya, udah nggak ada nadinya, ya udah gitu dalam tidur gitu. Kiranya maaf Kak, jam berapa wafatnya? Di jam sekitar jam 1 sampai jam 2-an lah, sekitar 1 atau 2, jam 1 jam 2 siang kemarin gitu. Saya sih pernah ada firasat sih waktu itu, saya nggak ada kepikiran hal-hal yang kayak gitu gitu loh, maksudnya dan kita juga nggak ada yang tiba-tiba oh ini kejadian apa nggak ada sama sekali gitu. Benar-benar kita sekeluarga itu nggak ada yang tahu akan kejadian ini, benar-benar tiba-tiba sih gitu. Normal, normal, normal. Benar-benar kemarin itu memang kemarin itu 2 minggu yang lalu sempat masuk rumah sakit, tapi semuanya dicek nggak ada yang serius, nothing serius, semuanya bagus, jantung bagus, semuanya juga bagus. Jadi kita berpikir oh ya udah mungkin udah lebih sehat dan lebih baik gitu. Terus tiba-tiba kejadian kayak gini, benar-benar saya nggak ada, kita nggak duga sih. Benar-benar. Apakah Pak sebelumnya mohon maaf ada mengeluhkan sakit di bagian satu ada daerah? Hmm. Ke dokter nanti deh. Ya itu makanya, jadi saya pernah dia bilang sakit, terus langsung saya bawa ke dokter tuh waktu itu, dan itu sempat diperiksa semuanya sekitar hampir semingguan di rumah sakit gitu, dan pas habis diperiksa semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Tiba-tiba ada begini kan kita jadi juga kayak bingung gitu loh. Ya itu. Dari ayah sendiri seperti apakah boleh beri informasi? Papa saya itu orang yang sabar sekali sih, maksudnya orang yang ya memang orangnya bukan orang yang kayak deket banget juga, bukan orang yang terlalu dekat sama saya juga. Ya kita dibilang dekat, tapi bukan yang kayak setiap hari ketemu atau gimana. Cuma Papa itu orang yang mengajarkan saya untuk selalu mengingat Tuhan di dalam setiap langkah saya. Apapun yang saya lakukan itu harus selalu ada Tuhan, yang harus selalu didahului sama Tuhan gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi selalu teringat bahwa papa saya itu bisa bangun jam 4 pagi untuk berdoa, mendoakan semua orang, keluarganya, bahkan semua orang yang karena dia adalah konselor juga, semua orang yang pernah konsultasi sama dia itu semuanya didoakan gitu. Jadi apa ya, saya menjadi panutan buat saya sih, maksudnya saya bisa kenal Tuhan juga gara-gara dia. Itu adalah hal yang paling luar biasa di dalam hidup saya. Saya terima kasih, itu salah satunya Tuhan, Papa kasihin buat saya. Nah, Papa itu orang yang jadi dia nggak tahu kalau saya tuh sebenarnya bisa begini di dunia entertainment. Tiba-tiba pas masuk dia tuh bangga banget sama semua orang yang dia ketemuin. Dia bangga banget, ya itu anak gua gini-gini di TV gini. Dia bangga banget sama saya, dan saya ngerasa itu hal yang paling luar biasa. Ya
ya saya terima kasih bisa membanggakan orang tua, dan saya juga terima kasih sudah bisa sedikitnya membawa kebahagiaan untuk orang tua saya gitu. Walaupun juga saya nggak tahu ya maksudnya sampai sejauh mana itu. Ada wishlist mungkin dari papa yang belum tercapai? Papa nggak pernah minta apapun. Di sepanjang saya jadi anaknya ya, dari sepanjang ini dia nggak pernah minta apapun. Sakit aja kadang-kadang dia nggak pernah bilang, oh iya mau ke dokter, nggak. Kita yang ayo ke dokter, mau keluar negeri juga kita yang pasti punya ide untuk ke sana gitu. Dan ya itulah papa. Jadi sampai saat ini semuanya aku rasa papa udah cukup bahagia dengan apa yang dia sangat bersyukur dengan apa yang dia punya. Ada nggak sih kok, mohon maaf sebenarnya kayak pesan papa untuk kalian semua? Gak ada pesan apa-apa sih, pokoknya ya saya cuma dibilang katanya jangan terlalu gendut, dibilang katanya jangan Drik jangan terlalu gemuk, nanti jadi kayak papa, dibilang katanya. Karena ya itu aja sih yang pernah yang papa ngomong sama saya, cuma kayak gitu doang. Cuma yang lain-lainnya ya pasti cuma bilang bahwa ayo jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa ke gereja, itu aja. Untuk acara sendiri, mohon maaf Kok, nanti akan diadakan maksudnya untuk tutup petinya kapan? Tutup petinya besok, terus penguburannya di hari Kamis gitu. Sekiranya untuk, mohon maaf, lokasi dari Penguburannya kita masih belum tahu sih, mungkin di San Diego ya, mungkin penguburannya. Pas tutup petinya ya masih di rumah duka ini juga gitu. Ya masih ada keluarga, semua udah kumpul sih, semuanya udah kumpul. Saudara-saudaranya papa juga semuanya udah datang. Ya palingan beberapa orang yang ya kayak teman-teman saya tadi datang juga untuk berbelasungkawa, ya itu aja sih gitu. Sepanjang Koko bersama-sama dengan papa nih, ada satu momen menarik pokoknya sampai saat ini Ya jadi kenangan. semuanya sih ya, karena jujur saya jarang ketemu sama papa, jadi kalau sekalinya ketemu saya pasti momennya nggak pernah terlupakan. Yang paling nggak terlupakan itu ya terakhir banget ini, waktu terakhir papa ada di rumah sakit itu. Rumah sakitnya dekat sama rumah saya, jadi hampir setiap hari saya ke rumah sakit jengukin papa, terus ngobrol sama papa. Ya itu adalah quality time yang terakhir sama papa. Ya, oke. Thank you ya. Thank you ya. Thank you Kak.